bagi Allahku, syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Kami datang Tuhan, kami sujud menyembah-Mu, sebab Engkau layak terima pujian, sebab Engkau layak Tuhan. Bersyukur Tuhan kami yang baik. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Allah yang mengasihi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, waktu kami datang di altar Tuhan, kami percaya bahwa sesuatu terjadi Tuhan. Bahwa kesembuhan terjadi Tuhan. Pemulihan terjadi, kemenangan terjadi Tuhan. Yang menjadi iman dan pengharapan setiap kami. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur buat pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Kami bersyukur buat perkenanan Tuhan sampai hari ini Tuhan. Kami boleh ada di tempat ini semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik. Ini ibadah kami Tuhan, ini pujian kami, ini penyembahan kami. Kami mau bawa kehadiran Tuhan. Tuhan yang boleh mengurapi setiap kami, memakai setiap kami lebih lagi Tuhan. Roh Kudus berotoritas sebebas-bebasnya di tempat ini. Memulihkan setiap hati yang terluka. Menyembuhkan setiap hati yang menderita di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sepakat, kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Tuhan yang melakukan segala perkara. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Kami siap untuk memuji, menaikkan syukur kami kepada Tuhan. Bapak Ibu yang siap, sama-sama kita katakan, amin, haleluya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Boleh lambaikan tangannya yang bersuka cita hari ini. Haleluya. Sebab hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Amin. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka, bersuka dalam sebab hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Amin. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan. Amin. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka
bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Mari bersuka cita di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Mari bersuka cita di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Mari bersuka cita di dalam Tuhan. Hey, boleh tepuk tangan di atas kepalanya. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Amin. Bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Lebih lagi. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari bersuka, sekarang bersuka. Mari bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Sama-sama katakan amin ya Bapak Ibu ya. Sama-sama kita sorakan haleluya. Sebab di dalam namanya ada pengharapan, ada kemenangan. Amin. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Bapak Ibu, one, two. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Amin. Kebenaran yang
kasih Bapa kami yang baik. Biarlah segala pujian syukur kami hanya bagi Engkau Tuhan. Sebab Engkau layak menerimanya Tuhan. Kami perlu hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Hadirat-Mu yang menjadi kekuatan buat setiap kami. Hadirat-Mu yang memulihkan setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku lebih lagi. Pulihkan kami Tuhan, pulihkan hatiku. Yesus Tuhan, Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagimu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan kami Tuhan, pulihkan hatiku. Yesus Tuhan, Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidup. Lebih lagi katakan, Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu berikan hatiku. Yesus Tuhan, Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidup. Ini yang menjadi ucapan syukur kami Tuhan. Pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, Bapak Ibu jemaat boleh menaikkan ucapan syukur ini. Pujian, syukur Bapak Ibu jemaat, dengan segenap hati kita yang paling dalam, segala pujian, Engkau hadir Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami.
melakukannya buat setiap kami. Seperti 5 roti dan 2 ikan di tangan Tuhan. Begitupun kami saat ini Tuhan, kami percaya Engkau melakukan perkara-perkara yang ajaib buat setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sanggup melakukannya Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Lebih lagi kita menyembah Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukannya. Yesus sanggup
Terima kasih Tuhan karena Engkau sanggup memulihkan hidup kami. Kami aman bersama-Mu Tuhan Yesus. Kami mempercayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Engkau yang merancang jalan-jalan hidup kami. Engkau yang menuntun kami. Engkau adalah gembala hidup kami. Di tempat-tempat tenang, di air yang tenang, di rumput yang hijau kami akan dibaringkan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih untuk sebuah anugerah kami boleh ada di dalam hadirat-Mu, menikmati semua yang baik yang dari Engkau. Dan kami menyerahkan waktu-waktu ke depan ini Tuhan, untuk kami belajar kebenaran firman-Mu yang akan memerdekakan hidup kami. Kami akan pulang dan kami punya cara pandang yang baru. Firman-Mu itu akan memerdekakan, membukakan cara pikir kami dan membuat kami hidup sebagai seorang pemenang. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang hadir. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Bisa kasih tos kiri kanan? Yes, Tuhan Yesus baik. Amin. Bapak Ibu, kita memasuki minggu ketiga di bulan ini, masih bicara tentang iman. Ada yang ingat minggu pertama bicara tentang apa? Ya, Petrus berjalan di atas air. Lalu minggu kedua kita bicara iman seorang perwira Kapernaum yang tahu otoritasnya. Dan minggu ini kita bicara tentang hukum multiplikasi. Yohanes 1 ayat 1-12. Bapak Ibu, cerita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki tercantum di 5 kitab. Baik itu di kitab Matius, Markus, Lukas maupun Yohanes. Hari ini kita akan membacanya dari kitab Yohanes. Bisa dibantu? Yohanes 6 ayat 1-12 firman Tuhan berkata seperti ini. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat orang-orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada siapa? Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal ini dikatakannya untuk mencobai dia, sebab Yesus sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apalah artinya untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak mereka kehendaki. Dan sesudah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkan potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Amin. Bapak Ibu, inilah bacaan firman Tuhan. Kita akan belajar cerita tentang 5.000. Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Nah Bapak Ibu, di dalam cerita ini kita tahu ada beberapa tokoh. Yang pertama otomatis Yesus sendiri. Yesus yang mengadakan multiplikasi, sebuah mujizat yang luar biasa. Lalu ada 2 murid yang jadi fokus di tempat ini. Yang pertama namanya Filipus, yang kedua Andreas. Yang ketiga ada anak kecil yang bawa bekalnya, yaitu 5 roti dan 2 ikan. Lalu kemudian ada 5.000 orang laki-laki tercatat. Belum perempuannya, belum anak-anaknya.
Mereka adalah orang-orang yang menjadi penerima mujizat. Cerita ini mengingatkan bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita kalau kita percaya, Bapak Ibu. Ada sebuah hal yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan. Dalam cerita ini kita bisa tahu bahwa ide awal untuk memberi makan itu datangnya dari mana, Bapak Ibu? Dari Yesus, betul, sangat betul. Ide awalnya dari Yesus. Yesus memberikan sebuah mandat, ya, mendorong murid-muridnya untuk mengambil sebuah tanggung jawab. Di dalam ayat lain di Markus 6 ayat 37, kalau kita baca ya, itu adalah perikop yang sama di kitab lain yang bicara tentang Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Dikatakan seperti ini, tetapi jawab Yesus, kamu harus memberi mereka makan. Jadi penugasan ini datangnya dari Tuhan. Ide ini datangnya dari Tuhan. Bapak Ibu coba bayangkan, kalau Ibu Sarah di tempat ini, di depan sini mengumumkan, Bapak Ibu minggu depan kita akan sama-sama datang ke gereja ini hari Sabtu. Kita akan cat gereja ini dengan warna pink. Nah misalnya, ide anak muda banget, warna pink. Kalau idenya dari Bu Sarah, maka siapa yang menyediakan catnya? Bu Sarah. Siapa yang menyediakan kuasnya? Bu Sarah. Kita datang, ya semuanya udah siap. Bu Sarah punya ide, Bu Sarah yang menyiapkan semua sarana prasarananya. Betul? Jadi kalau idenya Tuhan, siapa yang menyediakan semuanya? Tuhan. Sayangnya murid-muridnya nggak nangkep itu. Sayangnya murid-muridnya punya cara pandang yang belum diperbarui. Cara pandangnya masih cara pandang dunia dan cara pandang manusia. Apa jawaban Filipus dan Andreas? Filipus berkata seperti ini, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil. 1 dinar itu 1 hari upah kerja. Upah kerja 1 hari. Jadi kalau tukang 1 harinya 200.000, 200 dinar berarti berapa Bapak Ibu? Ya yang biasa di toko nih, hitung-hitungan. Ira cepet nih mestinya kalau uang. 200.000 kali 200 berarti berapa? 40 juta. Filipus berkata 40 juta enggak cukup buat kasih makan segini banyak. Bapak Ibu tercatat 5.000 orang laki-laki. Berarti kalau dari laki-laki ada istrinya. Istrinya ada berapa Bapak Ibu? Berapa? 5.000. Ya ada yang belum menikah ya kan. Ada tuh yang belum menikah di belakang itu. 5.000 laki-laki, berarti berapa perempuannya? 2.500 gitu ya, anggap ya 50%. Kalau ada perempuan, ada anaknya enggak? Ada. Anaknya berapa? Berapa Nes? 5? Oh targetnya 5 ya Nes. 2 gitu ya, anaknya 2. Oke, berarti 5.000 ditambah yang perempuan 2.500, anaknya masing-masing bawa 2. Jadi 5.000, 2.500 ditambah 5.000, berapa? 12.000, 12.500. 40 juta dibagi 12.500 berapa Bapak Ibu? 3.200. Jadi kalau saya, Bapak Ibu, Filipus berkata, bagaimana mungkin kasih makan segini banyak orang dengan uang 3.200 per pack? Ya, dapat apa? Nasi kucing, ya kan? Minumnya gimana? Minum air sungai. Filipus punya cara pandang dunia, di mana cara pandangnya terbatas. Demikian juga Andreas. Andreas berkata, ada nih yang bawa bekal, tapi bekalnya kecil. Gimana bisa ngasih makan 12.500 orang? Nah Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar. Ternyata ada cara pandang yang berbeda dengan
cara pandang yang sebetulnya Allah ingin kita lakukan. Cara pandang dunia dan manusia. Cara pandang dunia selalu melihat kepada keterbatasan. 200 dinar gak cukup. Mereka melihat semuanya terbatas. Bapak Ibu, kalau kita punya acara, kalau mau buat acara, kita selalu dibatasi oleh apa? Pertama, anggaran, budget, betul ya. Anak saya banyak pegang proyek jadi dia tahu. Yang pertama yang ditentukan mesti budgetnya. Nggak ada acara yang budgetnya berapa, bebas. Nggak ada, pasti ada budgetnya. Lalu ditentukan oleh apa? Resource-nya, oleh sumber daya manusianya. Siapa ketuanya, siapa wakilnya, bendaharanya. Dan tidak banyak yang mau jadi wakil ketua bendahara. Ribet soalnya. Lalu dibatasi oleh apa? Oleh waktu. Nah, kita hidup di dunia yang semuanya terbatas. Waktu kita masih muda, kita terbatas oleh apa? Oleh uang, ya kan? Mau makan apa? Saya dulu waktu mahasiswa pengen makan yang enak-enak, tapi jatahnya nggak bisa sampai situ. Setelah kita bekerja, kita mungkin punya uangnya untuk makan di tempat itu, tapi kita terbatas waktunya. Sibuk di kerjaan. Lalu ketika kita sudah opa-opa gitu ya, uangnya ada, waktunya juga ada. Terbatas apa? Terbatas tenaganya. Betul, mendingan di rumah aja deh ya. Nah, itulah sistem dunia, kita terbatas, dibatasi. Nah, karena keterbatasan-keterbatasan ini membuat orang yang hanya punya cara pandang dunia selalu melihat segala sesuatu dengan cara pandang yang pesimis. Kalau kita baca media sosial saat ini, kita akan tahu bahwa negara kita minus 200 triliun APBN-nya. Baru 2 bulan, Januari, Februari, jalan Maret, sudah minus 200 triliun. Harus ngebon 200 triliun. Kalau kita baca media, kita tahu ada Sritek yang tutup, ada Yamaha yang tutup, ada beberapa perusahaan-perusahaan lain yang tutup. Semua media sosial itu membombardir kita dengan hal-hal yang membuat kita menjadi cenderung untuk pesimis. Mungkin yang lebaran, wah lebaran kali ini gak kayak tahun lalu, sepi mungkin ya. Kita cenderung untuk menjadi mudah pesimis. Dan itulah cara pandang dunia. Dan bukan hanya itu, cara pandang dunia ini diwakili oleh Filipus. Dan ada cara pandang manusia. Di mana Andreas tahu ada solusinya, tapi dia ngelihat solusinya nggak cukup buat menyelesaikan masalah. Karena jumlahnya terlalu sedikit. Andreas berkata, tetapi apa artinya ini untuk sebanyak orang ini? Kita mungkin punya sesuatu, tapi apa artinya dibanding kebutuhan gereja? Apa artinya dibanding kebutuhan di luar sana yang begitu banyak? Kayak menabur garam di tengah lautan. Gak ada artinya. Kita punya cara pandang seperti itu, cenderungnya. Punya mentalitas tidak cukup. Karena apa yang kita miliki seringkali terlalu sedikit dibanding kebutuhannya. Bapak Ibu, saya akan berikan sebuah gambaran supaya Bapak Ibu pulang dari tempat ini punya cara pandang yang baru. Nah, saya sudah minta tolong anak saya. Nah, silakan Stefani ke depan. Stefani ini rindu mengucap syukur. Ya. Makanya dia ingin berbagi. Ya. Ini anak saya. Ya. Persis enggak Bapak Ibu? Persis ya. Ya kayak yang satu ganteng, yang satu cakep gitu ya, cantik gitu ya. Nah, anak saya satu-satunya, makanya semuanya saya berikan sama dia. Ya, ahlinya membuat satu, kalah dengan yang lain. Bapak Ibu, Stefani ini rindu berbagi. Dia rindu ingin hidupnya bisa jadi berkat buat orang lain, buat teman-teman, buat Bapak Ibu di tempat ini. Apa yang kau punya?
Non? Cuman segini, Cuman segini. Ada berapa itu, Non? 6 biji. Ada 6 biji. Stefan ini gambaran anak yang datang, nggak punya banyak, cuma 6 biji. Cukup nggak? Nggak cukup. Nggak cukup ya? Ya karena nggak cukup, cara pandang dunia. Ya udah dah, nggak usah dibagi. Udah sana pulang. Karena nggak cukup, ya nggak dibagi. Ya kan? Nggak cukup. Dia punya nggak? Punya. Ada nggak? Ada. Sedikit tapi. Bisa dibagi nggak? Nggak bisa. Itu kalau saya bagi, Bapak Ibu cuma dapat sobekannya. Ya. Atau cuma dapat secuil, nggak ada efeknya. Dan itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Andreas melihat, ada solusinya, ada. Tapi cuma sedikit. Cara pandang dunia dan cara pandang manusia membuat kita melihat yang terbatas dari kita. Kita lupa kalau di dalam kita ada Allah yang tidak terbatas. Amin. Yang kita lihat adalah yang kita punyai aja. Kita lupa bahwa di dalam kita ada Allah yang tidak terbatas. Kenapa? Karena kita tinggal di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Dunia yang hanya melihat kelangkaan, ketakutan, ketidakpercayaan. Dosa menciptakan ketidakseimbangan. Bapak Ibu, ada ketidakseimbangan ekonomi. Ada orang yang kaya banget. Tapi ada orang yang untuk makan sehari 2 kali aja berjuang mati-matian. Kita tidak bisa menutup mata untuk hal ini. Mereka ada yang mau makan aja sampai bingung. Makan di mana aja bingung. Ada orang lain bingung makan apa. Bingung bisa makan atau tidak. Itu kesenjangan yang terjadi bahkan di negara ini. Dosa membuat kita fokus hanya pada yang terbatas. Tidak cukup. Bukan pada Tuhan yang tidak terbatas. Ketakutan akan kekurangan menyebabkan kita nggak percaya sama Allah. Akhirnya kita berusaha menyimpan. Akhirnya kita berusaha untuk menjaga rasa aman kita dengan menyimpan lebih banyak. Semua itu karena kita punya cara pandang dunia dan manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Cerita tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, itu bukan soal pelipat gandaan saja. Tapi tentang bahwa di dalam Tuhan ada cara pandang yang Tuhan sediakan buat kita. Amin. Mau belajar Bapak Ibu? Mau belajar? Dan inilah cara pandang yang Tuhan berikan buat kita. Cara pandang kerajaan surga. Kita udah tahu, kita udah ngerti, udah ngalami cara pandang dunia. Bahkan kita mungkin melakukannya. Tapi sebetulnya Tuhan kasih alternatif lain. Satu pilihan yang baru yang kita bisa ambil dengan iman. Sebuah cara pandang kerajaan Allah. Yesus menunjukkan bahwa cara pandang kerajaan Allah itu berbeda dengan cara pandang dunia dan manusia. Ketika dunia yang jatuh dalam dosa hanya melihat kelangkaan, Yesus melihat potensi dan berkat dan kelimpahan di dalam Tuhan. Amin. Ketika si anak kecil ini yang dibawa oleh Andreas ketemu sama Tuhan, apa yang Tuhan lakukan Bapak Ibu? Tuhan menerima yang sedikit itu. Dia tak kata, ngapain kamu datang cuma 5 roti, udah gak perlu. Enggak, dia menerima itu. 5 roti dan 2 ikan. Ini yang Tuhan lakukan. Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan. Lalu apa? Mengangkatnya ke langit dan mengucap syukur. Lalu membagi-bagikannya. Bapak Ibu saya mau tanya.
Waktu Yesus mengangkat 5 roti dan 2 ikan itu, rotinya bertambah dulu, lalu Yesus mengucap syukur, atau Yesus mengucap syukur dulu, baru terjadi mujizat. Mengucap syukur dulu, pinter nek ditanyain gini. Sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ngadain ucap syukur di rumah Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu mengucap syukurnya udah terima berkat dulu atau belum? Ayo sekali lagi, kalau Bapak Ibu ngadain ucap syukur nih di rumah, ya kan, syukuran. Bapak Ibu sudah menerima berkatnya dulu atau belum? Sudah, nah dari sini aja udah kebalik Bapak Ibu, ya. Kita seringkali mengadakan ucap syukur, kenapa? Ya karena sudah diberkati, karena sudah terima berkat. Hari ini kita mau belajar satu prinsip. Tuhan ngajarin kita mengucap syukur dalam segala sesuatu. Amin. Bahkan Yesus mengucap syukur, bahkan ketika keadaan belum berubah, ketika rotinya itu belum bertambah, yang Yesus lakukan, Yesus mengucap syukur dulu. Firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah dalam segala sesuatu. Kenapa? Karena mengucap syukur itu menunjukkan bahwa kita percaya sama Dia. Kita mengandalkan Dia dalam kehidupan kita. Makanya Yesus mengucap syukur dulu. Ketika Yesus mengucap syukur, muncullah kelimpahan. Muncullah multiplikasi. Hasilnya semua orang kenyang. Bahkan ada sisa berapa? 12 bakul. Itu yang Allah kerjakan. Dan itulah cara pandang kerajaan Allah. Allah punya cara pandang yang berbeda. Dia menghargai yang sedikit yang kita punya. Karena dari yang sedikit yang kita miliki itu, Allah sanggup melipat gandakannya. Amin Bapak Ibu. Selama kita percaya sama Dia, selama kita belajar mengucap syukur. Saya minta Stefani datang ke depan lagi dulu. Nah, Stefani tadinya punya cara pandang dunia. Dia seperti Andreas, saya punya cuma 6, Pak. Mau dibagikan enggak cukup, ya udah enggak bagikan. Tapi dia setelah ngerti ini punya cara pandang yang baru. Ya, apa yang kamu lakukan? Mengucap syukur. Syukur. Ya, kasihkan aku dulu. Ya, dia kasihkan ke aku. Bapak Ibu, saya bukan Tuhan ya. Ini cuma perumpamaan supaya Bapak Ibu punya gambaran ya. Nah, apa yang Stefan lakukan? Dari yang dia miliki sedikit ini, dia bawa ke aku, ya, ke papahnya, ya, dia anak, saya ayahnya. Kita juga punya papah di surga, Bapak Ibu, amin. Kita bisa membawa yang sedikit yang kita miliki. Tuhan, aku nggak punya banyak, tapi aku mau hidup, aku berbagi. Maka aku berikan yang sedikit ini Tuhan. Lalu saya terima ini. Terima kasih. Tapi dia nggak boleh pulang dulu. Ya, jangan pulang dulu. Kenapa? Karena Bapa tahu, saya tahu hatinya, saya tahu kerinduannya, saya tahu apa yang dia ingin lakukan. Dan kebetulan saya punya toko, di tempat saya ada banyak ini Bapak Ibu. Maka yang saya lakukan, saya kasih dia, ya banyak, silahkan. Ya, mau lagi, saya kasih lagi. Mau lagi, saya kasih lagi. Mau lagi, saya kasih lagi. Mau lagi? Seberapa banyak kamu mau? Ya? Ya. Cukup banyak. Bisa nggak sekarang bagiin sama yang lain? Bisa ya? Ya, nanti tolong dibagikan. Ya, silakan bawa pulang. Bapak, saya orang tua terbatas. Kebetulan saya punya toko, saya bisa kasih itu. Tapi Bapak Ibu, kita punya Allah yang tidak terbatas. Apa yang sedikit yang kita miliki, Allah rindu bawa dengan iman. Tuhan, aku gak punya banyak, tapi aku rindu hidupku berbagi. Seperti tadi, Tuhan Yesus kan ngomong, kamu yang harus beri makan. Ada sebuah penugasan. Tuhan tahu gak Andreas sama Filipus gak punya banyak? Tahu. Tapi dia ingin murid-muridnya, Filipus dan Andreas, bergantung sama dia.
Karena yang bisa melipat gandakan bukan Filipus dan Andreas, Tuhan. Tuhan ingin yang terbatas dari kita, kita bawa. Tuhan, ini Tuhan. Aku gak punya banyak, tapi aku punya kerinduan. Aku rindu Tuhan. Hidup aku jadi berkat buat orang lain. Amin. Dan di dalam Tuhan yang terbatas itu menghasilkan kelimpahan. Bukan hanya memberi makan 5.000 loh Bapak Ibu. Ada sisanya. Siapa yang makan sisa-sisanya? Bukan sisa-sisanya. Siapa yang makan sisanya? Murid-muridnya. Ya, mereka bawa bakul, gendongan. Apa? Nih, orang sini bilang tepong. Ya, bawa itu. Itulah kerinduan Allah kita Bapak Ibu. Jadi cerita ini sebetulnya sebuah cerita bagaimana Allah ingin kita itu terhubung dengan Dia, mengandalkan Dia, bersandar sama Dia. Karena yang kita miliki itu terbatas. Mungkin kita berasa, aku cukup Pak Ivan. Tapi ke depan kita nggak tahu tantangan yang kita hadapi. Akan ada saat-saat di mana kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan firman ini mengingatkan, kita bisa datang ke Dia sebagai Bapa kita. Amin. Ya. Yesus tidak fokus pada kekurangan, tapi pada kemurahan hati. Yesus mengajarkan bahwa berkat Tuhan tidak bergantung pada jumlah awalnya, tetapi pada siapa sumbernya. Kalau kita mengandalkan manusia, kenalan, koneksi, mereka semua terbatas dan mungkin akan mengecewakan kita. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan gak pernah mengecewakan. Amin. Yesus mengajarkan bahwa ketika yang sedikit diberikan kepada Tuhan, maka Tuhan mampu melipat gandakannya untuk mencukupi banyak orang. Amin. Dan inilah hukum multiplikasi yang Tuhan mau kasih dalam kehidupan kita. Hukum multiplikasi berbicara tentang 3 hal. Yang pertama, apa yang ada pada kita perlu belajar untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan gak mau ambil itu. Udah sedikit diambil, enggak. Allah rindu kita mempercayakan yang sedikit itu. Untuk apa? Untuk dipercaya hal yang lebih besar. Untuk Allah taruh sesuatu yang lebih dahsyat, lebih besar, lebih berdampak. Tapi kalau yang sedikit aja kita pegangin sendiri, nah Tuhan yang ini jangan. Yang Tuhan yang ini aku kuasain sendiri, aku gak mau. Aku gak percaya sama Engkau. Bagaimana Tuhan bisa mempercayakan hal yang lebih besar Bapak Ibu? Hidup kita itu sudah ditebus oleh Yesus Kristus, oleh darahnya yang mahal. Kita itu sudah terjual habis buat Dia. Tidak ada yang namanya milik kita. Segala sesuatu itu miliknya Dia, yang dititipkan kepada kita. Ingat, kita adalah pengelola Bapak Ibu. Ya. Dan Allah rindu kita punya mentalitas pengelola. Mulai dari yang sedikit yang kita miliki. Percayakan sama Dia. Maka Tuhan akan kasih yang luar biasa. Amin. Yang kedua, percaya akan kuasa Tuhan. Apa yang tampaknya tidak cukup bagi manusia, cukup bagi Tuhan untuk memberkati banyak orang. Dan yang terakhir, mengucap syukur bahkan sebelum kita melihat. Sebelum kita menyaksikan mujizat. Kita belajar mengucap syukur dalam segala sesuatu. Saya tidak katakan kalau dapat berkat habis itu gak usah mengucap syukur. Enggak. Mengucap syukur dalam segala sesuatu. Kalau kita diberkati, ya kita ngelihat hasilnya, ucapkan syukur. Tapi kalaupun itu belum datang, hilangkan gerutu, hilangkan keluh kesah. Dosa yang paling besar menurut Bu Sarah adalah dosambat. Ya, dosambat. Orang duit, dosambat. Tidak bisa makan. Dosambat, ya. Allah ingin kita mengucap syukur dalam segala sesuatu. Saya punya cerita yang akan melengkapi firman Tuhan hari ini. Ada 2 orang yang saya baca bukunya,
cuplikan bukunya, enggak semua bukunya, panjang bukunya. Dua orang ini menulis sebuah buku, dua orang ini dari dua abad yang berbeda. Yang pertama George Muller. Bu Sarah pernah menceritakan sedikit tentang George Muller ini. George Muller tinggal di Bristol, di England, di Inggris, tahun 1900, jadi 1 abad yang lalu. Dia seorang pendeta, dan Inggris pada waktu itu belum punya tim kedokteran yang bagus. Jadi banyak ibu yang melahirkan, meninggal ketika mereka melahirkan. Baik karena infeksi, karena kekurangan darah, karena hipertensi. Sehingga anak yang baru lahir langsung jadi piatu atau jadi yatim piatu. Banyak anak yang berkeliaran di pinggir jalan meminta-minta karena mereka nggak punya orang tua. Dan hati George Muller sangat tergerak akan hal ini. Maka dia dan gerejanya, dia seorang pendeta, dia membuka gerejanya untuk menjadi panti asuhan. Dan George Muller selama hidupnya sudah mengasuh 10.000 orang anak. Jumlahnya nggak sedikit Bapak Ibu, 10.000. Kita dipercaya 2 aja udah pusing. Betul ya Bapak Ibu ya? Dia 10.000 handle itu. Dan dalam masa-masa ketika dia membuka panti asuhannya, dia mengalami banyak pertolongan Allah yang luar biasa. Dia nggak pernah woro-woro di depan mimbarnya bahwa ayo bantu panti asuhannya, ayo kirim uang, nggak pernah. Dia mempercayakan hidupnya dan kebutuhannya hanya kepada Allah. Dia percaya ini idenya Allah. Allah yang pasti akan sanggup memelihara dia dan anak-anaknya dia. Saya cuplik sebuah peristiwa kejadian yang luar biasa. Pada satu hari George Muller ini bangun dan dia tahu hari itu uang persembahan gerejanya sudah habis. Dan anak-anak belum makan dari pagi. Dan dia nggak punya persediaan, dia hanya punya air putih. Akhirnya anak-anak bangun pagi-pagi, ya mereka suruh sarapannya adalah air putih. Mereka minum air putih, minum yang banyak. Ya, habis itu mereka disuruh belajar membersihkan kamarnya, mempersiapkan segala sesuatu. Tapi ini nggak mungkin terus-menerus. Jam 12 anak-anak harus makan. Ya, George Muller berdoa, Tuhan, Engkau setia. Engkau pasti memelihara hidup aku dan anak-anakku. Apa yang terjadi? Jam 12, George Muller berkata, oke, 12 kurang setengah jam gitu. Ayo semua berdoa. Mereka ada di tempat makan, mereka dikasih piring. Di piringnya nggak ada apa-apa. Semuanya kosong. Yuk berdoa. Lalu berdoa. George Muller berdoanya dibuat lama. Tuhan Yesus berkati. Ada anak yang nggak sabar lihat mana rotinya. Ada yang lihat mana rotinya gitu ya. Nggak sabar mereka. Ya, tapi George Muller Tuhan percaya. Tepat jam 12. Tiba-tiba pintu gereja itu diketok. Lalu George Muller ke depan bersama beberapa orang dewasa yang membantu. Dibuka ternyata ada seorang tukang roti. Nah tukang roti itu kenapa Pak? Saya dari pagi buat roti. Hari ini ada pesanan 100 roti. Dan roti yang mereka buat bukan roti yang kayak kita makan yang kecil-kecil. Mereka buat rotinya roti yang panjang. Namanya roti apa itu? Yang keras. Ya, jadi rotinya itu keras karena mereka belum ada sistem pengawet. Ya, belum ada formalinnya katanya. Ya, jadi rotinya harus keras supaya tahan lama, bisa beberapa hari. Saya ada pesanan 100 roti, ya. Tapi ketika saya mau buat 100 roti, ada dalam hati saya Tuhan gerakan. Kamu jangan buat hanya 100, buat 500. Lah, 400-nya buat apa? Terus dia punya ide, oh mungkin 400-nya nanti mau dibeli orang lain. Tapi sampai jamnya nggak laku-laku. Terus Roh Kudus ngomong lagi ke orang ini, ke tukang rotinya. Kasihkan ke panti asuhan George Muller. Hah? Panti asuhan? Di mana itu? Lalu dia mulai tanya tetangganya. Waktu itu belum ada WA, belum ada Google Map, ya. Jadi dia tanya tetangganya. Kebetulan tetangganya tahu. Dan akhirnya dia membawa gerobaknya ke depan gereja George Muller. Tepat jam 12 roti itu tersedia Bapak Ibu. Wah anak-anak senang banget. Roti itu dibawa masuk. Mereka potong-potong, mereka siap makan. Tapi George Muller kata, Tuhan roti ini keras. Masa anak-anak makan pakai air putih lagi? Pakai susu dong Tuhan. Wah Tuhan, nek Tuhannya saya ya, iki pakai roti, jaluk susu. Wah kan. Tapi Tuhan itu baik Bapak Ibu, Tuhan sangat baik. Ketika mereka sedang motong-motong,
tukang rotinya sudah pulang ya. Mereka mau makan, air putihnya tersedia. Tiba-tiba dari depan gereja itu terdengar suara gerobak. Semua kaget. George Muller keluar dan ternyata di depannya ada gerobak susu yang asnya patah. Jangan bilang ini rencana Tuhan ya, bikin gerobaknya patah. Tuhan bikin gerobaknya patah nih. Enggak, Tuhan enggak kayak gitu. Ya, tapi ini sesuatu yang terjadi. Gerobaknya patah, ini kisah nyata. Jadi saya enggak ngarang ya Bapak Ibu. Gerobaknya patah. Dan susu saat itu belum susu ultra gitu ya, yang bisa disimpan berbulan-bulan gitu ya. Susunya susu yang segar dan harus dikonsumsi dalam 1-2 hari. Kalau enggak basi. Nah dia patah beberapa tumpah, George Muller membantunya, dia ngomong, Pak mau diantar kemana? Enggak mungkin, saya enggak mungkin mengantar semua, ini akan basi di tengah jalan. Udah deh, saya serahkan ke Bapak. Bapak boleh ambil sebanyak mungkin yang bisa daripada saya pulang membawa susu ini. Lebih baik susu ini terpakai. Dan akhirnya susu itu dikirim ke panti asuhan. Hari itu anak-anak makan roti dan susu. Amin Bapak Ibu. Kita mungkin gak ngalami seperti itu. Kita gak harus menunggu makan roti dari Tuhan untuk kita makan. Kita bisa pilih makanan mana. Tapi percaya prinsipnya. Akan ada waktunya di mana kita mungkin mentok ke satu titik. Kita menghadapi tantangan masalah di mana kita merasa tidak ada jalan keluar. Tapi cerita ini mengingatkan bahwa Allah peduli sama hidup kita. Allah tahu apa yang sedang kita alami. Dan hal ini juga dialami oleh pendeta yang namanya Craig Groeschel. Bapak Ibu yang suka baca Alkitab, ada sebuah aplikasi namanya Holy Bible. Aplikasi ini YouVersion gitu ya, dibuat oleh gereja ini. Ada satu masanya ketika Craig Groeschel dan gerejanya hanya punya $80 di kas gerejanya. Mereka nggak punya banyak dan mereka harus memperbarui aplikasi ini. Tapi Craig Groeschel berkata, dalam masa seperti itu tidak pernah sebersit pun saya berpikir untuk undur dari Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti memampukan. Tuhan pasti menyediakan. Dan yang luar biasa, Craig Groeschel sekarang diberkati, jemaatnya 15.000 orang di Amerika. Dan aplikasi ini sudah diunduh lebih dari 10 juta, termasuk salah satunya saya. Pakai aplikasi ini, gratis, nggak bayar. Dalam bukunya Craig Groeschel berkata, selama hidup saya mengiring Tuhan, hanya satu kata, Tuhan itu baik. Dan Tuhan itu setia. Amin. Yes. Cuma 2 PowerPoint lagi. Bagaimana menerapkan kisah ini dalam kehidupan kita? Apakah kisah ini selalu bicara tentang uang? Enggak. Kita ini bicara lebih dari uang. Kisah ini bicara tentang pelayanan kita, talenta kita, mungkin waktu kita. Kalau kita terbatas, kita pengen melayani tapi kita nggak tahu kita bisa melayani apa. Bawa itu ke Tuhan. Tuhan, aku ingin melayani. Tunjukkan Tuhan. Dan Tuhan itu setia. Tuhan akan menemukan kita dengan orang-orang, mempertemukan kita dengan orang-orang. Di mana kita bisa menjadi orang yang hidupnya berbagi untuk orang lain. Dan bukan hanya itu. Mungkin dalam hal waktu, kita terbatas waktunya. Tapi percayalah, Tuhan juga ngerti. Dan Tuhan akan menolong kita supaya kita punya waktu-waktu yang lebih berkualitas untuk keluarga, untuk pelayanan, untuk hal-hal yang lain. Bisa juga dalam hal iman. Mungkin kita merasa Tuhan, aku ingin punya pengalaman di mana Engkau bekerja dalam kehidupan kita. Doamu sebuah bukti Engkau menyerahkan kerinduanmu. Dan percayalah Tuhan akan jawab itu dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan. Amin Bapak Ibu. Amin. Itulah yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita. Cerita ini enggak hanya bicara soal uang Bapak Ibu. Lebih besar dari itu. Ada banyak hal
yang kita bisa mulai serahkan. Bahkan Tuhan katakan, engkau yang letih lesu dan berbeban berat, mari datang kepadaku. Tuhan sedang katakan, apa yang menjadi ketakutanmu? Apa yang menjadi kecemasanmu? Tuhan tahu kita cemas, Tuhan tahu kita khawatir. Dan seperti anak kecil ini, Tuhan tidak membuang itu. Tuhan kata, bawa kepadaku. Di dalam aku kamu akan menemukan kebebasan, kelimpahan, kebaikan, kesetiaan Allah. Amin. Saya minta tim musik maju ke depan. Bapak Ibu, kesimpulannya. Filipus dan Andreas mewakili respon manusia yang terbiasa dengan dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Dunia yang penuh kelangkaan, ketidakcukupan, dan ketakutan. Tapi Yesus punya cara pandang yang berbeda. Yesus memberikan alternatif yang lain. Kalau kita mau mengadopsinya, kalau kita mau belajar. Yesus mengajarkan bahwa di dalam kerajaan Allah, iman kepada Dia mengalahkan logika keterbatasan. Mungkin kita merasa Tuhan mentok, Tuhan terbatas. Tapi dalam Dia ada kecukupan, bahkan kelimpahan. Ketika kita mempercayakan yang sedikit kepada Tuhan, Dia mampu melipat gandakannya untuk memenuhi kebutuhan semua orang, bahkan dengan berlimpah. Jangan fokus pada keterbatasan kita, tapi percaya pada kelimpahan Allah. Serahkan yang kecil kepada Tuhan. Dia dapat menggunakannya secara luar biasa. Yang terakhir, iman kepada Tuhan membuka pintu bagi multiplikasi dan mujizat dalam hidup kita. Saya minta Bu Sarah maju ke depan untuk menutup firman Tuhan pada hari ini. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan. Mari berdiri bersama-sama. Dalam tanganmu ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan. Yang terakhir,
merasa kurang aja. Memang selama itu masih di tangan kita terbatas. Kita perlu belajar menaruhnya di tangan Tuhan. Makin saudara liatin yang makin kurang aja. Ya. Belajar bawa yang kurang-kurang itu ke Tuhan. Tuhan menjadikannya plus. Saya mau berdoa untuk kita. Siapa yang setiap hari lihat tangannya doang, dompetnya terus kurang aja. Selalu kurang aja. Saya berdoa saudara belajar cerita ke Tuhan. Belajarlah jujur dengan Tuhan. Ya. Jujur, tanpa saudara jujur pun Tuhan udah tahu. Tuhan tahu hati kita. Ya. Jangan saking kurangnya sampai merem. Takut kurang, makin takut makin kurang. Ya, jujurlah dengan Tuhan. Ya, untuk segala hal, saudara pasti lebih tahu dengan diri kita masing-masing. Saya berdoa supaya kita ada keberanian untuk menaruh di tangan Tuhan dan meminta Tuhan tangannya yang penuh mujizat melipat gandakan itu kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang sangat luar biasa. Kami mengakui dengan jujur bahwa kami terlalu melihat kepada diri kami yang serba terbatas. Sedang kami mengamat-amati yang ada di dalam tangan kami nampaknya selalu kurang, tidak pernah cukup ya Tuhan. Tuhan Yesus ajar kami untuk berani melangkah dan menaruh di tangan Tuhan yang penuh kasih. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang tertutupi. Semua yang kami miliki adalah milik-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami membutuhkan hikmat untuk mengelolanya. Kasih kami hikmat ya Tuhan. Kasih kami keberanian untuk menuruti, menaati cara-Mu Tuhan, jalan-Mu Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu yang telah melayani kami. Tuhan lipat gandakan berkat dalam hidupnya. Tuhan berkati keluarganya, berkati bisnisnya, berkati pelayanannya. Tuhan juga memberkati kami semua yang mendengar. Jadikan kami pelaku firman-Mu, supaya dengan demikian kami berbahagia. Dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu. Haleluya. Adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Boleh berdiri. Yang baru pertama kali hadir di gereja ini boleh berdiri Bapak Ibu. Silakan Ibu Bapak baru pertama kali hadir. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mengembalikan persepuluhan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat firman yang menguatkan setiap kami. Kami belajar 5 roti dan 2 ikan di tangan Tuhan. Kami percaya menyisakan 12 bakul. Begitupun dengan setiap iman dan pengharapan kami Tuhan. Akan selalu berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa kami yang baik. Sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mengembalikan persepuluhan kami. Terimalah menjadi persembahan yang hidup dan kudus. Untuk melaksanakan kerajaan-Mu di dunia ini. Terima kasih Bapa kami yang baik. Kami memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri.
kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Bapa yang maha kasih, maha mulia, Bapa yang maha sempurna. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kami. Tuhan telah memberikan kemerdekaan kepada kami untuk kami berbicara langsung kepada Bapa. Dari hati ke hati setiap hari kami berkata-kata kepadamu. Ini merupakan kesempatan yang sangat baik. Kami sebenarnya orang berdosa. Karena Yesus telah mengampuni dosa-dosa kami. Sehingga kami dapat berkomunikasi langsung kepada Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Engkau telah memasukkan kami di dalam kerajaan Allah. Engkau telah mendaftarkan, mencatat nama-nama kami ada di dalam kitab kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, ini semuanya karena kasih anugerah Tuhan. Bukan karena kekuatan kami. Bukan karena gagah perkasa kami. Namun karena kasih Tuhan akan kehidupan kami. Rencana Tuhan yang indah atas kehidupan ini ya Tuhan. Namun ya Tuhan, kami seringkali ada di dalam dunia ini selalu khawatir. Kami selalu hitung-hitungan kepada Tuhan. Namun sekarang ini ya Tuhan, kami mau percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Kami mau memberikan jiwa, raga, dan harta kami kepada Tuhan. Semuanya kemuliaan untuk Tuhan. Sewaktu kami ada kekurangan, kami tinggal teriak Yesus. Kami hanya memanggil Yesus. Dan Tuhan Yesus yang bukan terbatas oleh ruang dan waktu. Saat itu juga pasti Engkau datang menyelesaikan segala kekurangan-kekurangan kami Tuhan. Kami akan mengembalikan apa yang Tuhan telah berikan kepada kami, yaitu perpuluhan ya Tuhan. Kami mau komitmen, kami mau sepakat ya Tuhan. Semuanya ini adalah milik Tuhan. Karena dari Tuhan, oleh karena Tuhan, dan untuk kemuliaan Tuhan, hidup ini ada ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sekiranya Tuhan ada yang belum kami memiliki kekurangan-kekurangan, keterbatasan firman, kiranya Tuhan berikan kepada kami. Tambahkan firman kepada kami, sehingga kami setiap hari akan penuh akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami bisa maju untuk kami menginjil, untuk kami memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Injil. Terima kasih Tuhan, begitu besar kasih Tuhan akan kehidupan kami. Kami berdoa untuk pelayanan kerajaan Allah di Gereja Filipi ini Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Sarah Antoni sekeluarga. Kiranya Tuhan Kau urapi, Kau berikan kuasa lebih lagi, sehingga Tuhan apa yang beliau taruh tangannya terjadi kesembuhan. Apa yang beliau katakan terjadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Staf-staf pastoral kami berdoa Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati. Demikian juga diaken, seluruh unsur-unsur yang ada di Gereja Filipi ini. Tuhan memberkati. Karena kami ada di tempat ini untuk kami melayani Tuhan. Segenap hati kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sementara sakit. Tuhan Yesus Engkau berikan pengharapan, Engkau berikan kesembuhan. Kiranya Tuhan, mereka yang belum memiliki pekerjaan Tuhan, Tuhan bukakan jalan ya Tuhan. Hilangkan segala kekhawatiran akan segala hal ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan yang Engkau sediakan pekerjaan bagi mereka.
Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara ini ya Tuhan. Jika seandainya terjadi krisis, kami pun sebagai anak-anak Allah, Tuhan pasti akan mencukupi apa yang kami butuhkan, kami perlukan, sehingga kami tidak akan khawatir lagi Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara ini sampai dengan RT RW, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, sehingga melahirkan keputusan-keputusan yang terbaik bagi kami. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa ucapan syukur kami. Semuanya yang kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Cuma Tuhan pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati berkata amin.